Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil kerja kelompok kami dengan judul Syariat, Tujuan, Karakteristik, dan Ruang Lingkup Syariat, yang disusun oleh yang pertama Ilham Ma'rifatullah dengan NPM 2130003, dan yang kedua Friendly Suryo Prayogo dengan NPM 2130015, yang ketiga Eka Yulianti dengan NPM 2130022, yang keempat Siti Alaida Fajrianti dengan NPM 2130037, yang kelima Rifai Dwi Rahayu dengan NPM 2130038. Definisi syariat terbagi menjadi 4. Yang pertama, menurut Taimiyah, dalam kitab Ajmu Fatawa mendefinisikan syariat Islam sebagai menaati Allah, Rasulnya, dan para pemimpin dari kalangan orang beriman. Yang kedua, menurut Imam Al-Jazari, mendefinisikan syara dan syariat lebih menitik beratkan kepada agama yang Allah syariatkan atas hamba-hambanya. Yang ketiga, Imam Ibnu Atsir Al-Jazari dalam kitab An-Nihayat fi Gharibin Hadisi wal Atsar, yaitu agama yang Allah tetapkan bagi mereka dan diwajibkan bagi mereka. Yang keempat, At-Hiyat Fayat membagi terminologi syariat dalam 2 definisi, yaitu definisi umum dan definisi khusus. Yang pertama, definisi umum atau makna umum. Dalam makna umum, syariat mencakup seluruh hukum yang menjadi ketetapan Allah dan diwajibkan kepada hamba-hambanya, disampaikan melalui wahyu yang turun atau melalui lisan Rasulnya. Definisi khusus atau makna khusus hanya mencakup sebagai dari hukum syar'i karena adanya sebab dan kebutuhan tertentu dan merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan dan iman. Tujuan syariat yang pertama, memelihara atau melindungi agama dan sekaligus memberikan hak kepada setiap orang untuk memilih antara beriman atau tidak, karena tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Manusia diberi kebebasan mutlak untuk memilih, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Yang kedua, melindungi jiwa. Syariat Islam sangat melindungi keselamatan jiwa seseorang dengan menetapkan sanksi hukum yang sangat berat. Contohnya hukum qisas. Yang ketiga, perlindungan terhadap keturunan. Islam sangat melindungi keturunan, diantaranya dengan menetapkan hukum dera 100 kali bagi pezina ghairul muhsan atau perjaka atau gadis, dan rajam lempar batu bagi pezina muhsan, suami, istri, atau budak atau janda. Yang keempat, melindungi akal. Permasalahan perlindungan akal ini sangat menjadi perhatian Islam. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, agama adalah akal. Siapa yang tidak berakal atau menggunakan akal, maka tiadalah agama baginya. Yang kelima, melindungi harta, yakni dengan membuat aturan yang jelas untuk bisa menjadikan hak setiap orang agar terlindungi hartanya, diantaranya dengan menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri. Yang keenam, melindungi kehormatan seseorang. Termasuk melindungi nama baik seseorang dan lain sebagainya, sehingga setiap orang berhak melindungi kehormatannya di mata orang lain dari upaya pihak-pihak lain melemparkan fitnah. Yang ketujuh, melindungi rasa aman seseorang. Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang harus aman dari rasa lapar dan takut, sehingga seorang pemimpin dalam Islam
harus bisa menciptakan lingkungan yang kondusif agar masyarakat yang di bawah kepemimpinan itu tidak mengalami kelaparan dan ketakutan. Yang kedelapan, melindungi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam menetapkan hukum yang keras bagi mereka yang mencoba melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah yang dipimpin oleh umat Islam dengan cara yang islami. Karakteristik yang pertama, bersumber dari Allah. Agama Islam berasal dari Tuhan yang Maha Agung yang menciptakan manusia, hewan, alam beserta isinya. 2. Syariat berkaitan dengan akhlak. Suatu aturan tidak akan terrealisasikan jika hanya sekedar ditetapkan, tetapi harus siap untuk menjalankan dengan kerelaan hati dan yakin tujuan syariat. 3. Menghubungkan antara dunia dan akhirat. Syariat Islam dibandingkan dengan undang-undang buatan manusia. Allah memberikan hukum dunia dan akhirat. Seseorang yang beriman akan memiliki kesadaran diri yang kuat dan mendorongnya untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. 4. Memperhatikan sisi sosial dalam aturannya. Syariat Islam tidak mendahulukan suatu kelompok dan mengabaikan yang lain, namun dialah yang menjadi solusi bagi masalah besar itu sebagai masyarakat. 5. Konstan namun fleksibel. Islam terdiri dari atas prinsip-prinsip konstan yang tidak akan berubah dan berganti, yakni bersumber dari Al-Quran yang dijaga keotentikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dari sunnah Rasulnya yang terjaga dan tercatat dengan teliti dan penuh perhatian. Ruang lingkup syariat. 1. Ibadah. Peraturan yang mengatur hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi rukun Islam dan ibadah lainnya. 2. Muamalah. Peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan yang lain dalam hal tukar menukar. 3. Munakat. Peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan yang lain dalam hal berkeluarga, misal pernikahan. 4. Jinayat. Peraturan yang menyangkut pidana, misalnya kisos, diat, dan lainnya. 5. Sias. Menyangkut masalah kemasyarakatan, diantaranya persaudaraan, persamaan, dan lain-lain. 6. Akhlak. Mengatur sikap hidup pribadi. 7. Peraturan lainnya seperti makan, minum, sembelih, berburu, nazar, dan lain-lain.